akan masuk ke sejarah filsafat. Nah, sejarah filsafat ini dimulai pada periode Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai 3 Masehi. Oke, Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, beliau adalah filsuf pertama yang mencari penjelasan rasional tentang alam. Menurutnya, air adalah substansi dasar segala sesuatu. Nah, terus ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Dia mengalihkan fokus filsafat ke manusia dan etika, terkenal dengan metode tanggung jawab atau dialektika dan moto kenali dirimu sendiri. Nah, terus ada juga Plato, yaitu pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Murid Socrates mendirikan akademik mencetuskan teori ide, yaitu dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Nah, terus juga ada Aristoteles pada tahun 3804 sampai 322 sebelum Masehi. Murid dari Plato menciptakan logika formal dan sistem klasifikasi ilmu. Lebih menekankan pengamatan alam dibandingkan gurunya. Periode abad pertengahan. Nah, abad ini ketika abad ke-5 sampai 15. Nah, masa ini filsafat dipadukan dengan agama, yaitu Kristen dan Islam. Terus juga ada Santoso Agustinus pada tahun 354 sampai 430. Nah, beliau ini memadukan ajaran Plato dengan Kristen, membahas waktu, kehendak bebas, dan kejahatan. Nah, terus ada Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274, memadukan ajaran Aristoteles dengan Kristen, membedakan pengetahuan dari akal, filsafat, dan wahyu, yaitu agama. Nah, Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950, Sina pada tahun 980 sampai 1037, terus ada Ibnu Rushd yaitu pada tahun 1126 sampai 1158. Nah, mereka merupakan filsuf Islam yang mengembangkan pemikiran Yunani dan memberikan sumbangan besar bagi filsafat dunia. Terus masuk periode modern pada abad ke-17 sampai 18. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, bapak filsafat modern, terkenal dengan "aku berpikir, maka aku ada". Pendiri aliran rasionalisme, yaitu pengetahuan dari akal. Terus ada Johann Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Pendiri aliran empirisme, yaitu pengetahuan dari pengalaman. Konsepnya tabula rasa. Nah, pemikiran saat lahir seperti kertas kosong. Terus Immanuel Kant pada tahun 1728 sampai 1804 menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Menurutnya, pengetahuan butuh pengalaman dan kemampuan bawaan pikiran. Sekarang pada periode kontemporer, yaitu abad ke-19 sampai sekarang. Nah, pertama itu ada Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883, menganalisis masyarakat dari sudut ekonomi dan konflik kelas, dasar pemikiran sosialisme dan komunisme. Terus yang kedua ada Soren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855, bapak eksistensialisme, menekankan pentingnya pilihan individual dan subjektivitas. Terus ada Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900. Beliau terkenal dengan pernyataan Tuhan telah mati dan kritik terhadap moralitas tradisional. Terus juga ada Johann Dewey pada tahun 1859 sampai 1952, merupakan pendiri pragmatisme. Kebenaran diukur dari manfaat praktisnya, sangat berpengaruh dalam pendidikan dengan konsep belajar sambil berbuat, yaitu learning by doing. Terus ada Jean Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980. Tokoh eksistensialisme terkenal dengan ekstensi mendahului esensi. Nah, manusia bebas menentukan dirinya sendiri. Terus juga ada Ludwig Wittgenstein, yaitu 1889 sampai 1951. Tokoh filsafat analitik yang menekankan pentingnya analisis bahasa dalam filsafat. Terus kita masuk ke ringkasan garis besarnya.
kita dapat menyimpulkan pada Yunani kuno lahirnya filsafat dan fokus pada alam dan manusia. Terus kita masuk ke abad pertengahan. Filsafat itu dipadukan dengan agama. Nah, yaitu masuk pada abad modern, yaitu perdebatan akal vs pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Terus masuk ke kita masuk ke kontemporer, yaitu beragam aliran. Nah, eksistensialisme, pragmatisme, terus analitik dan lain-lain. Oke, kita sekarang masuk ke tahap tentang cabang-cabang filsafat. Nah, pertama itu ada metafisika, yaitu disebut juga ontologi. Nah, yaitu mengkaji hakikat realitas, terus keberadaan dan sifat dasar kenyataan, termasuk pertanyaan tentang apa yang ada dan bagaimana suatu ada, dan hubungan antar pikiran dan materi. Terus juga ada yang kedua, yaitu epistemologi, yang mengkaji teori tentang pengetahuan, yaitu bersisi kayak misalkan bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa yang dapat kita ketahui, dan apa batas-batas pengetahuan manusia. Terus yang ketiga itu ada aksiologi, yang mengkaji yang terbagi menjadi satu etika ini nilai moral, yaitu baik buruknya, terus benar salahnya kita melakukan sesuatu. Terus ada estetika, yaitu nilai keindahan dan seni. Terus yang keempat adalah logika, guys, mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar, argumen valid, dan metode berpikir sistematis. Terus ada yang kelima, filsafat politik, yaitu mengkaji tentang negara, pemerintah, kekuasaan, keadilan, hak, kebijakan warga negara. Terus yang terakhir ada filsafat agama, itu mengkaji hakikat agama, esensi Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan masalah-masalah tentang keadalan. Oke, selesai guys.